Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anas Anwarudin, Heni Kamdiah, Ilma Melika Ardita, Bima Binurika, Faisal Nobiandi, dan Siti Rahmania Lubis akan mempresentasikan tentang empirisme. Kami akan menjelaskan apa itu pengertian empirisme, konsep dan pemikiran empirisme, dan siapa saja tokoh-tokoh dari empirisme. Pengertian empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Empirisme dari bahasa Yunani atau yang disebut empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Konsep dan pemikiran. 1. Teori tentang makna. 2. Teori pengetahuan. Konsep empirisme. Empirisme berpendapat pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Pemikiran empirisme. Paham empirisme ini mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu 1. Tentang makna. 2. Teori pengetahuan. 1. Teori tentang makna. Teori ini diringkaskan dalam rumus Niels in intellect good non plus fruit in sense, atau tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pernyataan ini merupakan tesis John Locke yang terdapat dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding yang dikeluarkan tatkala ia menentang ajaran ide bawaan kepada orang-orang rasional. Jiwa dilahirkan ke dalam keadaan kosong, laksana kertas putih yang belum ada tulisan di atasnya, dan setiap ide yang diperoleh mestinya datang melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman indrawi. Hume mempertegas teori ini dalam bab pembukaan bukunya Truths of Human Nature 1793. Dengan cara membedakan antara ide dan kesan. Semua ide yang dimiliki itu datang dengan kesan-kesan, dan kesan itu mencakup penginderaan, passion, dan emosi. 2. Teori pengetahuan. Menurut rasionalis dan beberapa kebenaran umum, seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran-kebenaran itu dengan sendirinya yang dikenal dengan istilah a priori, yang diperoleh keluar intuisi rasional. Empirisme menolak hal demikian karena tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran yang diperoleh lewat observasi. Jadi, ia kebenaran a posteriori. Riwayat kehidupan John Locke. John Locke lahir 29 Agustus 1632, meninggal pada 28 Oktober 1704 pada usia 72 tahun. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Gagasan mengenai teori ini dipengaruhi oleh pendapat John Locke pada abad 17. Dalam filosofi Locke, tabula rasa adalah teori bahwa pikiran manusia ketika lahir berupa kertas kosong. Dalam aturan untuk memproses data dan data yang ditambahkan serta aturan untuk memprosesnya dibentuk hanya oleh pengalaman alat inderanya. Pendapat ini merupakan inti dari empirisme Lockean, agapat Locke.
Tabula rasa berarti bahwa pikiran individu kosong saat lahir. Dan juga ditekankan tentang kebebasan individu untuk mengisi jiwanya sendiri. Setiap individu bebas mendefinisikan isi dari karakternya. Namun, identitas dasarnya sebagai umat manusia tidak bisa ditukar. Dari asumsi tentang jiwa yang bebas dan ditentukan sendiri, serta dikombinasikan dengan kodrat manusia, inilah lahir doktrin Lockean tentang apa yang disebut alami. Riwayat kehidupan David Hume. Hume lahir di Enniskillen pada April 26, 1711. Anak bungsu dalam keluarga yang baik tetapi tidak kaya. Ayahnya meninggal ketika Hume masih kecil, dan ia dibesarkan oleh ibunya di perkebunan keluarga Ninewells, dekat Berwick. Hume adalah seorang murid yang sukses, dan sebagai anak muda, ia memiliki perhatian yang tinggi terhadap sastra dan filsafat. Solomon menyebut bahwa filsafat Hume adalah skeptisisme yang menyeluruh. Tahun 1723, ia masuk di Universitas Edinburgh, studi pada hukum sesuai keinginan ibunya. Selama 3 tahun studi hukum, dia membangun pandangan filsafatnya. Pemikiran David Hume. Nah, sementara menurut David Hume bahwa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman, yang ia sebut dengan istilah persepsi. Menurut Hume, persepsi ini terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama kesan-kesan, dan yang kedua adalah gagasan. Kesan adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung, sifatnya kuat dan hidup. Sementara gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Gagasan bisa diartikan dengan cerminan dari kesan. Gitu. Nah, contoh pemikiran dari David Hume ini adalah, jika saya melihat sebuah rumah, maka punya kesan tertentu tentang apa yang saya lihat, yaitu rumah. Jika saya memikirkan sebuah rumah, maka pada saat itu saya sedang memanggil sesuatu gagasan. Menurut Hume, jika seorang akan diberi gagasan tentang apel, maka terlebih dahulu ia harus punya kesan tentang apel, atau ia harus terlebih dahulu mengenal objek apel. Jadi menurut Hume, jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman itu buta dan tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan dapat memperoleh kesan, bahkan gagasan sekalipun. Dalam artian ia tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi kesimpulan dari beberapa pandangan mengenai pandangan empirisme tersebut di atas, empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Sehingga setiap orang yang menyatakan telah memiliki pengetahuan, dia harus bisa membuktikan apa itu pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dapat diketahui oleh indera manusia. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.